konten-konten di YouTube atau mungkin di artikel-artikel sangat banyak tips triknya. Nah, cuman secara garis besar ini adalah kunci utama agar teman-teman bisa lolos interview. Welcome to Suara Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Baik teman-teman, dalam sesi kali ini saya akan coba sharing salah satu hal yang juga pasti teman-teman lalui dalam proses seleksi, yaitu mengenai interview. Jika kita berbicara mengenai interview ini cukup banyak bentuknya ya. Ada interview satu orang lawan satu orang lain atau one on one ada. Ada juga bentuk interview lain seperti panelis. Jadi yang menginterview itu banyak orang, satu orang aja yang diinterview. Ada juga sebaliknya. Jadi yang interview satu orang, yang diinterview itu banyak, teman-teman. Jadi bentuk-bentuk interview juga beragam. Nah, dalam kesempatan kali ini kalau berbicara mengenai interview, yang saya akan sharingkan adalah pastinya tips dan trik, cuman dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena kalau kita lihat sebenarnya cukup banyak ya konten-konten yang membicarakan masalah tips dan trik mengenai interview ini biar teman-teman bisa lolos. Cuman di kesempatan kali ini saya akan coba sharing kepada teman-teman pendekatan dengan cara melihat tujuan interview itu dilakukan. Nah, teman-teman harus tahu nih, apa sebenarnya tujuan interview itu dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang saya miliki, saya menemukan ada 4 tujuan kenapa interview itu dilakukan oleh perusahaan. Tujuan pertama adalah untuk mengenali lebih jauh diri dari si kandidat. Nah, dalam upaya mengenali ini biasanya ada 2 cara. Pertama adalah melakukan validasi dari CV atau data diri yang sudah dikumpulkan oleh kandidat. Misal nih, dalam data diri kandidat dicantumkan nomor teleponnya, kemudian SIM-nya, kemudian mungkin status maritalnya, atau mungkin juga pendidikannya. Nah, semuanya divalidasi benar atau tidaknya. Kemudian juga model kedua dalam upaya mengenali diri ini adalah dengan mencari tahu lebih dalam. Nah, misalnya dalam CV tersebut dicantumkan kandidat ini memiliki kemampuan desain grafis. Nah, dalam proses interview biasanya interviewer akan menanyakan lebih dalam desain grafis seperti apa, desain-desain seperti apa yang telah dilakukan. Jadi, ini adalah tujuan pertama daripada interview itu dilakukan, yaitu mengenali lebih jauh kandidat yang melamar pekerjaan. Kemudian tujuan kedua dari interview adalah melihat kecocokan kandidat dengan perusahaan yang dilamar. Jadi biasanya dalam konteks ini interviewer akan menanyakan kebiasaan si karyawan, kemudian profil si karyawan lebih dalam untuk melihat apakah budaya dirinya, budaya si kandidat dengan budaya organisasi itu ada kecocokan atau tidak. Nah, karena kecocokan dengan organisasi ini sangat penting. Jangan sampai ketika nanti si kandidat sudah masuk ke perusahaan, ternyata dia tidak bisa bertahan lama karena dia tidak cocok dengan budaya organisasi yang ada. Kemudian tujuan ketiga daripada interview adalah melihat kecocokan data diri kandidat atau profil kandidat dengan pekerjaan yang dia lamar. Karena teman-teman, perlu teman-teman ketahui setiap job atau setiap pekerjaan atau setiap function itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda terkait pekerjaannya. Jadi secara profil juga akan sangat menentukan apakah teman-teman cocok dengan pekerjaan yang teman-teman lamar atau tidak. Dan biasanya hal ini yang akan digali dalam proses interview. Nah, tujuan keempat atau tujuan terakhir daripada interview adalah biasanya untuk melihat kecocokan profil si kandidat dengan profil calon atasannya. Nah, jangan sampai ketika kandidat ini masuk, mungkin secara poin 1, poin 2, poin 3 dia tidak ada masalah nih. Tapi di poin keempat ternyata ada masalah. Misal atasannya butuh orang yang kerjanya cepat, ternyata orang ini kerjanya lambat. Nah, itu agak kurang susah. Atau mungkin atasannya pengennya orang yang berpengalaman, nah sedangkan ini benar-benar fresh graduate. Nah, itu kadang tidak connect, teman-teman. Dan biasanya interview juga ingin melihat hal tersebut. Nah, setelah kita mengetahui tujuan-tujuan daripada interview itu dilakukan, akhirnya kita bisa memetakan nih, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kemungkinan besar kita untuk lolos dalam proses interview itu akan semakin besar. Oke, kita lihat dari tujuan pertama ya teman-teman. Tujuan pertama adalah untuk mengenali diri teman-teman lebih dalam. Biasanya dalam proses interview ada satu pertanyaan yang hampir sering HRD menanyakan hal tersebut atau menyatakan hal ini. Jadi salah satu kata yang paling sering adalah silahkan perkenalkan diri Anda. Jadi seorang HRD biasanya atau bahkan hampir semua interviewer ya, hampir sering ada kata-kata seperti ini. Silahkan perkenalkan diri Anda. Nah, ketika teman-teman dihadapkan pada pertanyaan ini, saran saya adalah teman-teman harus bisa
atau menyiapkan sekitar 5-7 kalimat pamungkas yang akan teman-teman gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Dan pastikan ekspresi teman-teman saat mengatakan jawaban-jawaban ini tidak seperti ekspresi menghafal, tapi benar-benar murni keluar daripada diri teman-teman. Kemudian selain itu, juga teman-teman harus pastikan bahwasanya teman-teman harus menjadi diri teman-teman. Jangan sampai bohong, tapi juga jangan polos-polos banget. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah dalam proses interview, silakan teman-teman menjawab sejujur mungkin. Dan upayakan menjual atau menonjolkan kelebihan yang teman-teman miliki. Kemudian selain itu jangan polos-polos banget teman-teman. Jadi nggak usah dijelaskan hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan, bahkan bersifat negatif untuk profil teman-teman. Karena sebenarnya prinsip interview adalah kita menjual diri kita agar bisa klop dengan apa yang perusahaan inginkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita lihat tujuan kedua kenapa interview ini harus dilakukan. Tujuan kedua interview adalah untuk mencocokkan diri teman-teman dengan budaya organisasi. Nah, tipsnya untuk poin ini adalah teman-teman harus suka kepo. Jadi teman-teman sebelum interview jangan kosongan teman-teman. Jadi teman-teman harus persiapkan diri juga dengan cara apa? Dengan mencari tahu. Mencari tahu perusahaan ini seperti apa sih? Perusahaan yang saya lamar ini seperti apa sih? Visi, misi, values-nya, kemudian budayanya seperti apa, jam kerjanya seperti apa, tata kelolanya seperti apa. Bahkan kalau mau lebih expand lebih jauh, teman-teman bisa juga belajar mengenai laporan keuangannya. Jadi usahakan teman-teman mencari informasi sebanyak mungkin mengenai perusahaan ini. Sehingga ketika teman-teman nanti interview, teman-teman bisa menemukan, oh, organisasi ini butuh orang-orang yang seperti ini. Budaya organisasi ini budaya yang agile. Jadi teman-teman harus agile. Oh, budaya organisasi ini orang yang butuh kreativitas. Maka ketika interview, teman-teman tunjukkan bahwasanya teman-teman adalah orang yang kreatif dan orang yang inovatif dan cocok dengan budaya organisasi yang ada. Gitu teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan yang ketiga. Tujuan ketiga daripada interview adalah untuk melihat kecocokan diri teman-teman dengan pekerjaan yang teman-teman lamar. Nah, saran saya untuk poin ini teman-teman, misal nih ketika melamar pekerjaan, kan biasanya tersedia nih ya pilihan posisi-posisi apa yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan. Silahkan teman-teman cari informasi. Atau mungkin teman-teman punya teman yang sudah bekerja, tanya-tanya ke mereka, kira-kira posisi ini atau job ini pekerjaannya seperti apa. Misal, lowongan yang tersedia adalah staff accounting. Cari tahu staff accounting itu apa sih kerjaannya. Atau lowongannya adalah teller. Nah, silahkan teman-teman cari tahu teller itu kerjaannya seperti apa. Atau posisinya adalah account officer. Silahkan teman-teman cari tahu account officer itu pekerjaannya seperti apa. Setelah teman-teman mendapatkan informasi seperti itu, akhirnya teman-teman akan menemukan ide apa yang harus teman-teman lakukan saat interview. Misal, teman-teman melamar posisi sebagai customer service. Customer service kan biasanya duduknya di depan ya, menghadapi konsumen, baik itu datang untuk pengajuan kredit, atau datang untuk minta pelayanan, datang untuk komplain. Nah, biasanya banyak kan kebutuhan-kebutuhan dan kita harus menghadapi. Maka, ketika kita ngelamar posisi customer service, kita harus menunjukkan bahwasanya diri kita orang yang murah senyum misalnya. Kemudian tunjukkan bahwasanya kita orang yang bisa handling komplain. Kemudian tunjukkan bahwasanya teman-teman punya kemampuan komunikasi yang baik, ya kan? Punya kemampuan manajemen emosi yang baik dan seterusnya. Dari situ teman-teman akan semakin besar potensi teman-teman untuk diterima di posisi yang teman-teman inginkan. Jadi, ketahui kriteria atau job desk dari posisi yang teman-teman lamar, dan itu akan sangat membantu teman-teman untuk mencocokkan diri teman-teman dengan posisi yang teman-teman lamar tersebut. Kemudian tujuan terakhir daripada interview adalah melihat kecocokan diri teman-teman dengan atasan. Nah, kalau kita bicara tujuan ini, sebenarnya tidak ada tips triknya teman-teman. Jadi benar-benar ya be yourself. Jadi diri teman-teman. Karena kita juga nggak tahu siapa nanti calon atasan kita. Kecuali teman-teman sudah dapat bocoran, oh calon atasan saya nanti orangnya seperti ini. Oh calon atasan saya nanti orangnya seperti ini. Nah itu silahkan. Kalau teman-teman sudah punya informasi seperti itu, silahkan teman-teman sesuaikan. Jadi teman-teman, jika mau saya simpulkan, tips dan trik dari proses interview, biar teman-teman lebih mudah untuk lolos dalam proses interview adalah teman-teman harus mengetahui dulu nih tujuan interview itu untuk apa. Setelah teman-teman tahu tujuan interview itu untuk apa, akhirnya teman-teman bisa menyesuaikan. Jadi makanya kalau kita lihat konten-konten di YouTube atau mungkin di artikel-artikel, sangat banyak tips triknya.
Nah, cuman secara garis besar ini adalah kunci utama agar teman-teman bisa lolos interview. Jadi, ketahui dulu tujuannya, kemudian teman-teman tinggal menyocokkan dengan tujuan daripada interview itu. Kurang lebih itu aja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya harapkan teman-teman semuanya tetap sehat, tetap optimis, tetap semangat, dan selalu lakukan hal-hal yang produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.